Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikum- Bagaimana kabar? Waalaikumsalam Bu Sri. Alhamdulillah kabar baik Bu Sri. Bu Sri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Nur. Tapi gimana ya? Kabarnya kurang baik Kurang baik gimana Bu Sri? Gimana ya Bu ya? Begini loh Bu Nur, Nggih. saya ada sedikit masalah. Tapi walaupun sedikit ini yang membuat hati saya tidak tenang Bu. Dan saya itu bingung mau mengutarakan kemana. Kira-kira Benar ada waktu tidak? Mohon maaf loh ya Bu, jika seandainya ini saya mengganggu kesibukan Bu Nur. Nggak apa-apa Bu Sri, Insya Allah saya ada waktu kok. Tidak mengganggu, sama sekali tidak mengganggu. Kalau boleh tahu, apa masalahnya Bu Sri? Alhamdulillah Bu Nur mau mendengarkan ini. Begini loh Bu, di kelas saya itu kan ada siswa. Lah, siswa itu jarang masuk sekolah Bu, dan memberikan banyak alasan, berbagai alasan gitu loh Bu, kalau ditanya itu. Oh, begitu ya Bu ya. Terus, apa yang sudah Bu Sri lakukan terhadap siswa itu? Yang saya lakukan itu saya sudah memanggil anak tersebut dan mencoba melaksanakan segitiga restitusi Bu terhadap anak tersebut Bu, sudah saya Nggih. lakukan. Setelah dilaksanakan restitusi, ini awalnya anak tersebut itu terlihat mulai rajin masuk, tapi tidak berlangsung lama. Siswa tersebut kembali lagi jarang masuk sekolah itu Bu. Nggak tahu itu kok sulit Oh, untuk masuk sekolah gitu Bu. oh begitu ya Bu Sri. Setelah Bu Sri lakukan restitusi, boleh tahu apa yang mendasari siswa tersebut sehingga jarang masuk sekolah Bu? Oh, siswa tersebut itu belum mengatakan secara langsung Bu kepada saya ya, belum belum langsung. Tapi saya itu mempunyai informasi bahwa siswa tersebut jarang masuk sekolah ini karena bangunnya kesiangan Bu. Karena apa? Di sekolah saya itu Bu, jam setengah 7 itu sudah masuk Bu untuk melaksanakan sholat duha. Mungkin Oh, bangunnya begitu. setengah 7 tidak kesiangan. Nah, takutnya nanti telat mungkin Oh, Bu. nggih, nggih. Sudah berapa kali Bu Sri melakukan segitiga restitusi Bu terhadap siswa itu? Saya baru satu kali Bu melakukan restitusi itu. Iya. Kira-kira situasi ideal apa yang Bu Sri inginkan untuk siswa tersebut, Bu? Saya itu menginginkan siswa itu rajin masuk sekolah lagi, Bu. Agar apa ya? Kalau jarang masuk sekolah kan nanti ya ketinggalan pelajaran deh, Bu. Iya ya Bu ya, iya Nah, iya, kasihan tuh. ini kan Kalau ketinggalan pelajaran kasihan iya ya Bu ya. kasihan. Mm-mm. Iya Baik kan Bu. sudah kelas 5 Bu. Iya, eman-eman nggih. Baik Bu, sejauh pengalaman Ibu mengenal siswa tersebut, kira-kira hal apakah yang penting yang harus Ibu lakukan, Bu, untuk siswa tersebut? Kan Ibu sudah mengenalnya, kan sudah dari awal masuk sampai sekarang pastinya kan Bu Sri sudah tahu karakter dari siswa tersebut. Kira-kira apakah ada hal yang penting yang harus Ibu lakukan untuk siswa itu, Bu? Saya itu begini Bu, saya itu belum melibatkan orang tuanya dan guru yang lain Bu.
belum saya libatkan itu. Nah, saya itu berkeinginan melakukan segitiga restitusi, rencananya mau melibatkan orang tua dan guru yang lain untuk mengatasi masalah saya ini, Bu. Oh iya 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 ya, Gitu. itu ide bagus Iya. Bu Sri. Ya, itu saya setuju Bu. Lalu menurut Ibu apakah itu sudah baik Bu dilakukan? Kalau saya rasa itu yang paling tepat ya, Bu, dan mudah dilakukan. Hmm, Gitu ya, Bu. iya ya. Iya sudah kalau begitu Bu. Saya rasa hal itulah yang paling tepat ya, paling tepat dan mudah dilakukan dengan melibatkan orang tua sehingga kita kan bisa tahu latar belakang anak tersebut kok jarang masuk gitu kan Bu ya. Iya, Bu. Kapan Ibu akan melaksanakan segitiga restitusi selanjutnya Bu? Saya rasa ini saya secepatnya, Bu Nur, akan segera melaksanakan segitiga restitusi ini. Karena apa? Agar siswa tersebut itu sadar bahwa pentingnya sekolah untuk masa depannya, Bu. Kalau jarang masuk nanti kan ya Iya nilainya kasihan diambil nanti dari mana, Bu ketinggalan ya? tinggalan pelajaran itu Ya. kan ya kasihan nggih Bu, jarang masuk seperti itu nggih. Iya. Baiklah Bu, mari kita Bu sama-sama melakukan segitiga restitusi nggih dengan melibatkan orang tua itu dan guru-guru yang lain supaya permasalahan pada siswa ini bisa cepat terselesaikan gitu. Kita bisa menemukan jalan keluar yang terbaik untuk siswa tersebut Bu. Iya, Bu Nur. Ini memang itu, Bu. Akan saya lakukan segitiga restitusi yang melibatkan orang tua dan guru lainnya ini, Bu, untuk menyelesaikan masalah yang ada di kelas saya ini. Gitu. Terima kasih loh, Bu Nur, ya, untuk waktunya kita mengobrol-ngobrol tentang masalah saya ini, Bu. Saya rasa, wah, agak lega ini, Bu. Sudah menceritakan kepada Bu Nur. Ini tindak lanjutnya, ini saya akan melakukan restitusi selanjutnya ini, yang akan melibatkan orang tua dan guru yang lainnya, Bu. Iya, sama-sama Bu Sri. Semoga segitiga restitusi nantinya yang akan dilakukan oleh Bu Sri bisa berhasil nggih. Sehingga anak itu bisa kembali bersekolah dengan normal, bisa berkumpul dengan teman-temannya di sekolah dan juga bisa mendapatkan pelajaran seperti biasanya agar apa ya Bu ya, agar dia bisa mendapatkan pelajaran lagi Bu. Kasihan kalau tertinggal jauh, kalau tidak masuk terus kan kasihan nggih Bu, tinggalan jauh. Iya, Bu. Memang itu yang saya sayangkan kan itu. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Ini akan saya laksanakan. Terima kasih loh, Bu ya, atas sama-sama waktunya. Bu. Sama-sama Bu Sri. Iya.
Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Nur. Tumben, ini ada apa ya Bu? Boleh ngobrol sebentar nggak Bu? Nggak lama kok Bu, paling ya 10-15 menit saja. Ada yang mau saya ceritakan Bu? Boleh Bu, kebetulan saya sedang senggang ini. Ada masalah apa? Kok sepertinya sedang galau? Memang kelihatan ya Bu, saya lagi galau Bu. Begini Bu Sri, saya mau bercerita. Di sekolah itu kan, di sekolah saya itu kan ada koperasi Bu. Sudah lama sih, tapi baru-baru ini tuh kami dari pihak guru-guru itu menjadikan koperasi itu menjadi koperasi kejujuran Bu di sekolah kami. Tapi ini ada masalah Bu, karena ada indikasi siswa itu yang curang Bu. Ini yang menjadi permasalahan kami Bu. Oh, begitu ya Bu. Oh, baik Bu, kita ngobrolin tentang koperasi kejujuran di sekolah Bu Nur ya. Ya, Tetapi ada yang curang begitu ya. iya Bu. Kira-kira apa yang ingin Bu Nur dapatkan dari obrolan kita hari ini Bu? Nah, itu Bu. Makanya saya itu mau ngobrol sama Bu Sri. Saya bingung Bu. Apa yang harus saya lakukan Bu? Saya mengharap ada solusi dari obrolan kita ini Bu. Semoga ada jalan keluar yang terbaik atas kebingungan saya ini Bu. Oke Bu ya Bu Nur. Ceritanya bagaimana kondisi di sekolah Bu Nur? Kok bisa anak yang berbuat curang tapi tidak ketahuan? Iya Bu. Gimana itu Bu? Begini kan Bu, sekolah saya itu kan gurunya itu ya sekitar 10-an lah Bu nggih. Di sekolah saya itu di sekolah kita kita buat kantin kejujuran Bu, agar itu anak-anak dilatih untuk bersikap jujur Bu. Jadi nanti anak-anak mengambil sendiri barang yang mereka inginkan, kemudian membayarnya sendiri di situ Bu. Kami sudah sediakan tempat uang khusus bagi mereka Bu. Jadi kami menyediakan anak-anak, memfasilitasi agar anak-anak itu terbiasa untuk jujur Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Berarti gurunya 10 orang ya. Iya Bu. Nah, dengan guru yang segitu Bu, jadi kan tiap guru di sekolah saya itu kan punya tambahan masing-masing Bu. Yang ada yang mengerjakan bos, ada yang tugas tambahan sebagai bendahara, sebagai operator, dan lain sebagainya Bu. Sehingga kan kami tidak bisa memantau koperasi sepenuhnya Bu. Oh, begitu kondisinya ya Bu Nur. Terus gimana tuh? Sebelumnya kan memang koperasi itu kan yang jaga itu kan memang Bapak Ibu guru. Ya, siapa yang punya waktu luang, dia yang bantuin gitu loh Bu. Yang pas jam kosong, mereka bisa membantu di koperasi. Tapi ketika sudah mengajar kan tidak ada yang menjaga di koperasi Bu. Oke, terus gimana itu Bu? Akhir-akhir ini Bu. Tapi Bu, akhir-akhir ini tuh banyak sekali tugas, sehingga itu kami kan kurang bisa memaksimalkan penjagaan gitu loh Bu. Apalagi yang kemarin itu ada inspektorat Bu, pengelolaan bus kemarin ada di Monef oleh inspektorat. Jadi guru-guru itu ekstra mengerjakan tugas tambahan Bu. Karena kondisi yang kurang penjagaan itulah akhirnya kami kemudian membuat kesepakatan menjadikan koperasi sekolah menjadi koperasi kejujuran.
Jadi siswa itu bisa ambil jajan sendiri, ambil alat tulis sendiri, uangnya kemudian tadi Bu ditaruh di kotak uang. Dan mereka bisa juga mengambil uang kembaliannya. Gitu Bu Sri. Gitu ya Bu ya. Iya. Nah, terus gimana itu Bu? Cara agar kejujuran ngeceknya itu Bu? Nah, setelah kami lakukan pengecekan Bu, hasil penjualan dari koperasi itu tidak sesuai Bu dengan yang kami harapkan. Jadi ada selisih yang lumayan Bu jika dibandingkan ketika kami yang jaga. Selisihnya itu lumayan sekali kok Bu. Jadi kan kami, aduh gimana ya ini solusinya. Kita sudah mencanangkan koperasi kejujuran, tapi kok anak-anak kok malah seperti ini lah. Ini kan kami mengendus ada indikasi kecurangan dari anak-anak itu. Oke, berarti menurut Bu Nur ada yang tidak beres begitu ya? Hasil penjualan koperasi ada selisih yang lumayan jika dibandingkan saat Bapak Ibu guru yang menjaganya. Begitu ya, Bu? Iya Bu. Lah saya kan curiga ini Bu, tapi belum terbukti sih. Belum ada buktinya Bu, karena saya belum ngonangi gitu loh Bu. Belum secara langsung ngonangi. Cuma takutnya kan niat baik kami untuk melatih siswa tentang kejujuran itu melatih siswa sehingga nantinya bisa memiliki karakter yang jujur, mandiri itu tidak dapat diwujudkan kalau permasalahannya ini tidak ada solusinya Bu. Bagaimana Bu? Iya, benar sekali, Bu Nur. Nah, kalau menurut Bu Nur, apa sih yang membuat siswa memiliki sifat kurang jujur atau curang, Bu? Kalau menurut saya ya Bu Sri ya, kalau menurut saya itu karena adanya kesempatan Bu. Kan di situ tidak ada yang mengawasi. Di situ ada uang, tidak ada yang mengawasi. Terus mungkin saja mereka berpikir karena tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat, jadi mereka bisa lakukan tindakan curang itu Bu. Oke, karena mereka berpikir tidak ada yang tahu, gitu ya Bu ya. Ya. Menurut Bu Nur, indikator kejujuran itu yang bagaimana sih Bu? Indikator kejujuran itu ya yang tidak bohong Bu. Kalau dilihat dari konsep koperasi kejujuran itu menurut saya indikatornya jika hasil penjualan kami sudah seperti semula. Maksudnya bukan hanya materi saja ya Bu ya, tapi kan sebelumnya kami sudah mengecek harga barang-barang itu Bu. Apa ada kenaikan gitu. Ya memang ada beberapa harga yang mengalami kenaikan. Tetapi kan harusnya koperasi itu memiliki keuntungan. Nah, di sini kok tidak, Bu. Ada harga naik, kami jual juga naik, tetapi kok eh, apa ya, Bu? Tidak ada keuntungan, kok ada selisihnya yang terlalu jauh gitu. Jadi ya indikatornya itu siswa membayar, mengambil kembalian dengan sesuai dengan pas gitu loh Bu. Itu kan kalau indikator kejujurannya seperti itu. Nah, kalau dari skala 1 sampai 10, ini kira-kira siswa Ibu itu di posisi yang mana tentang nilai kejujuran, Bu? Ya mungkin ya Bu, tidak semua siswa saya itu curang Bu. Jadi kalau yang dibuat skala menurut saya ya siswa-siswi saya ada di posisi 7 lah Bu. Karena kan tidak semuanya yang berbuat curang. Kemungkinan itu hanya beberapa saja Bu. Posisi 7 ya, Bu. Nah, dari skala 7 itu, kira-kira Bu Nur mau meningkatkan menjadi skala berapa nih? Ya Berapa, Bu? 10 lah Bu. Saya kan sukanya mengharapkan ya, saya mengharapkan kan
siswa-siswa saya itu memiliki sikap yang jujur semuanya, Bu. Nah, harus optimis ya Bu. 10 ya Bu ya. Harus, Bu, harus optimis. Makanya itu, Bu, saya tuh mau mencari solusi dari permasalahan ini, Bu. Nah, untuk mewujudkan harapan Bu Nur ini di posisi yang 10 itu ya, kira-kira apa yang Ibu Nur rencanakan? Saya itu akan membuat tulisan-tulisan, Bu. Saya merencanakan seperti itu yang mengingatkan mereka untuk jujur. Misalkan ada tulisan di banner gitu loh, Bu, dipajang di dinding-dinding kelas, dinding-dinding sekolah. Allah Maha Melihat. Tiada yang luput. Allah Maha Mengetahui. Ya, kira-kira begitulah, Bu. Saya akan cetak tulisan-tulisan itu, saya pajang di dinding, Bu. Bagus itu Bu Nur. Terus apa lagi kira-kira? Kemungkinan, Bu, saya juga akan membuat jadwal, Bu. Tapi yang jaga siswa, bukan Bapak Ibu guru. Jadi kita sekalian mengajarkan siswa untuk tanggung jawab, Bu, atas apa yang sudah dipercayakan kepada mereka. Nanti misalkan hari Senin yang jaga kelas 6, hari Selasa kelas 5, hari Rabu kelas 4, dan seterusnya, Bu. Baik. Nah, kalau begitu berapa kira-kira waktu Bu Nur ini untuk menjalankan rencana aksinya tersebut? Berapa Bu? Ya, mungkin kira-kira 1 minggu lah, Bu. Ya. 1 minggu ya? Iya, Bu. Yang akan Mungkin ya. ini ya, yang akan Bu Nur laksanakan terlebih dahulu dalam waktu dekat ini rencananya yang mana itu? Menempel, Bu. Pertama kan menempel tulisan itu, biar anak itu tidak curang dan menyadari bahwa tindakan itu salah, Bu. Dan bisa kembali ke sifat yang baik lagi, yaitu sifat jujur, Bu. Saya harus membuat Kira-kira mereka sadar dulu, Bu. Dengan tadi membuat tulisan-tulisan seperti itu. Kira-kira berapa lama waktu yang Bu Nur butuhkan untuk menempel tulisan-tulisan pengingat itu, Bu? Ya, kalau menempel-nempel itu ya pastinya ya 1 sampai 2 hari ya, Bu ya. Kalau sehari saja ya nggak cukup ya, Bu ya. 1 sampai 2 hari lah. Oke, menarik sekali itu Bu Nur. Terus dari rencana Bu Nur, kira-kira siapa yang akan Ibu ajak untuk rencana aksi tersebut sehingga ini Bu Nur rencananya bisa berjalan dengan lancar, Bu? Pastinya kepala sekolah lah, Bu. Saya juga akan mengajak guru agama, Bu. Biar nanti dibuatkan kalimat-kalimat yang lebih agamis gitu loh, Bu. Biar lebih mengena ke siswa. Ada lagi nggak yang mau Bu Nur libatkan ini selain itu tadi? Kayaknya saya juga akan melibatkan guru BK, Bu. Guru BK juga akan saya libatkan. Saya kan meminta tolong kepada beliau untuk memberikan bimbingan kepada siswa-siswi saya untuk terus memiliki sifat jujur. Terus apa komitmen yang Bu Nur dari rencana yang sudah Bu Nur rancang tadi, Bu? Komitmennya apa, Bu? Apa ya, Bu ya? Ya tadi memotivasi siswa untuk memiliki sifat jujur, Bu. Terus apa ya, Bu ya? Ya tadi mengingatkan lagi bahwa tentang keuntungan yang kita dapatkan jika kita berperilaku jujur, Bu. Intinya jujur, Bu. Jujur itu asik. Oke, Bu Nur. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan pada sore ini, Bu? Apa, Banyak Bu? sekali ya, Bu Sri ya. Saya tidak menyangka, Bu, kalau satu permasalahan saya ini bisa mendapatkan solusi, Bu. Saya menjadi lebih plong, tidak galau lagi, Bu.
Terima kasih ya Bu Sri sudah membantu saya untuk menguraikan permasalahan ini. Sama-sama Bu Nur. Saya tunggu cerita Bu Nur selanjutnya loh nih, ya. 1 minggu dari sekarang saya tunggu. Oh, siap Bu Itu loh Bu Sri. Nur. Siap. Terima kasih ya Bu Sri sudah meluangkan waktu buat saya. Mohon maaf ya Bu kalau mengganggu. Silahkan Bu Sri lanjutkan kegiatannya. Iya Bu Nur. Tetap semangat dan sukses untuk Bu Nur loh ya. Terima kasih Bu Sri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi Bu Nur. Yeay.